Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Nanang Agus Jamberdana, nomor induk mahasiswa 180 321 1000708. Mahasiswa Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini sebelum saya menyampaikan usaha yang saya bina, yaitu sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen produksi agribisnis, yaitu dosen Ibu Nurki. Industri rumah potong ayam pedaging atau ras ayam broiler yang terletak di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Dapat diketahui bahwa salah satu subsektor peternakan yang wajib dikaji dan sangat memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yaitu subsektor agribisnis peternakan ras ayam pedaging atau ayam broiler. Keunggulan dari ras ayam pedaging ini yaitu dari segi pemanenan, segi panen yaitu terbilang cukup pendek. Umur antara 4 sampai 6 minggu, ayam sudah bisa dipanen atau dilakukan pemotongan. Dan dengan umur tersebut, daging sudah memiliki kualitas yang baik, yaitu dengan tekstur yang lembut dan berserat halus. Menurut Lestari dan Karim 2019, neraca konsumsi daging yaitu pada tahun 2017 sampai 2021 ini akan merasa mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk serta tingkat pendapatan penduduk yang semakin meningkat. Sehingga dalam hal ini saya selaku pemilik usaha rumah potong ayam yang terletak di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, dalam mempertahankan manajemen mutu atau kualitas produk daging, sangat menerapkan manajemen mutu, kemudian menerapkan manajemen persediaan dan manajemen pemeliharaan. Manajemen mutu diharapkan mutu dari hasil produk memiliki nilai kualitas yang tinggi sehingga memiliki pangsa pasar yang banyak. Kemudian manajemen persediaan. Dalam hal ini diharapkan ketika adanya peningkatan permintaan pasar dengan adanya manajemen persediaan, produksi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan dilakukan terhadap alat mesin, sehingga alat yang digunakan dapat berjalan dengan semestinya, berjalan lancar tanpa adanya kendala, sehingga produksi berjalan dengan baik. Kemudian dimensi kualitas apa saja yang ditonjolkan dalam manajemen mutu. Yang pertama, perusahaan yang saya bina yaitu dalam menjaga kualitas, yang pertama yaitu menjaga kesehatan ayam siap potong tetap stabil kesehatannya. Jadi ketika ada petani yang mengirimkan ternaknya ke perusahaan kami, maka akan dilakukan grading, persortiran. Jadi ketika ada ayam yang tidak sesuai dengan kualitas, maka akan dikembalikan kepada petani. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan rumah potong ayam. Hal ini ketika ada
pelanggan atau konsumen yang datang langsung ke rumah potong ayam, mereka tidak enggan atau merasa nyaman atau betah untuk di sana, sehingga mereka merasa dengan adanya merasa nyaman, maka mereka secara tidak langsung akan loyal terhadap produk kita. Kemudian yang ketiga yaitu kebersihan peralatan potong seperti pisau, mesin penjabut bulu dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kebersihan bulu dari kulit. Hal ini dari perusahaan memang benar-benar dijaga kebersihannya, sehingga sampai di pasar konsumen tidak merasakan tidak puas terhadap produk. Kemudian yang kelima, menjaga mutu daging tetap segar sesampai di pasar. Ketika penilaian antara 1 sampai 4 itu sudah dilakukan secara baik, maka yang kelima yaitu akan dihasilkan hasil produk yang segar. Kemudian untuk mendapatkan kualitas yang baik, aspek apa saja yang aspek prevention dan aspek apresial yang harus dilakukan perusahaan itu seperti apa? Aspek prevention atau pencegahan kegagalan suatu produk. Dalam aspek ini, perusahaan akan melakukan uji kelayakan terhadap faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, alat dan mesin. Pengujian ini dilakukan agar kegagalan suatu produk atau dalam masa produksi, kegagalan dapat diminimalisir. Sehingga dengan minimnya kegagalan produksi akan dihasilkan kualitas yang baik, yang sesuai dengan harapan perusahaan dan diharapkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua yaitu aspek apresial atau penilaian. Dalam aspek ini, perusahaan melakukan peninjauan kembali terhadap produk yang sudah dikeluarkan dari segi kualitas daging, kebersihan bulu dari kulit, kesegaran daging sampai di pasar. Hal tersebut dilakukan agar konsumen merasa nyaman terhadap kualitas hasil produksi perusahaan kami. Dan perusahaan yang kami bina, yang kami usahakan yaitu sudah yaitu aman, sehat, utuh dan halal tentunya. Kemudian tujuan utama adanya manajemen persediaan. Tujuan adanya manajemen persediaan yang pertama yaitu mempermudah tenaga kerja ketika kekurangan stok di pasar. Biasa yang terjadi di pasar yaitu ketika ada hari-hari tertentu seperti hari raya. Biasanya ketika hari raya akan terjadi lonjakan permintaan daging di pasar. Dalam hal ini perusahaan harus secara tidak langsung mencukupi kebutuhan yang ada di pasar, yaitu dengan adanya manajemen persediaan. Kemudian yang kedua, memudahkan proses produksi. Ketika sudah ada persediaan, proses produksi akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, meminimalisir risiko terjadinya cacat ternak. Ketika terjadi persediaan, tentunya perusahaan memiliki sebuah kandang persediaan yang mampu memuat ternak. Di sini perusahaan kami yaitu mampu menampung 500 ekor. Sehingga antara kandang dan rumah potong ayam itu tidak terlalu jauh. Jadi risiko
cacat ternak yaitu dapat diminimalisir. Kemudian yang keempat, mendapat kualitas ayam siap potong. Dengan adanya kandang persediaan, maka ternak dapat diistirahatkan secara maksimal, sehingga setelah dilakukan pemotongan, eksofagus terpotong dengan cara tepat, yaitu oksigen yang terdapat di dalam ayam itu keluar, serta darah yang keluar dari ayam itu maksimal. Kemudian yang kelima, menjaga mutu daging yang segar. Tentunya dengan beberapa aspek yang telah dilakukan, poin-poin yang telah dilakukan secara baik akan dihasilkan produk yang segar dengan kualitas yang baik. Kemudian yang keenam, menjaga rasa loyal dari konsumen. Dalam hal ini, ketika poin-poin 1 sampai 5 sudah dijalankan, tentunya diharapkan dalam hal ini konsumen akan merasa puas terhadap kualitas yang dihasilkan dari perusahaan. Kemudian perhitungan kuantitas pemesanan, biaya persediaan dengan safety stock, dan reorder point. Yang pertama, kuantitas pemesanan. Diketahui bahwa F sebesar 150, S 10.000, C 15% atau 0,15, P 40.000. Jadi, kuantitas pemesanan yaitu rumusnya 2 kali akar 2 kali F kali S dibagi C kali P, dan dihasilkan 22.360 kg. Kemudian yang kedua yaitu biaya persediaan dengan adanya safety stock. Rumusnya yaitu TIC sama dengan TCC plus TOC plus biaya safety stock. Diketahui bahwa nilai TCC sebesar 67.080, biaya pemesanan sebesar 67,084, dan biaya safety stock 1.200.000. Sehingga diketahui nilai biaya persediaan dengan adanya safety stock yaitu sebesar Rp1.267.147. Kemudian reorder point atau pemesanan ulang. Pemesanan dalam 1 tahun. Diketahui bahwa nilai harga dari suatu produk dari satu unggas ternak seharga 40.000 dengan rata-rata berat sekitar 2 kg. Jadi ketika perusahaan dalam 1 tahunnya membutuhkan 10.000 kg, dapat dibagi dengan beratnya unggas, yaitu dibagi 2, 10.000 dibagi 2 dihasilkan 55.000, dan 5.000 tersebut akan dikalikan dengan harga pembelian yaitu 40.000, maka dihasilkan nilai sebesar 200 juta. Kemudian nilai tersebut akan dibagi dengan kuantitas pemesanan setelah dibulatkan yaitu 22.000, dan dihasilkan 9.091 kali atau 40 hari. Jadi pemesanan ulang akan dilakukan setelah 40 hari dan seterusnya. Kemudian manajemen pemeliharaan. Bentuk pemeliharaan yang perusahaan jalankan yaitu seperti pemeliharaan pisau, tungku, panci besar, mesin penjabut bulu, rel gantung ayam setelah dipotong, mesin pendingin, dan kandang persediaan. Di sini perusahaan terjadi 2 pemeliharaan. Yang pertama yaitu pemeliharaan terencana dan tidak terencana. Yang pertama, pemeliharaan terencana. Pemeliharaan terencana dilakukan kepada
mesin cabut bulu ayam, rel gantung ayam, kandang persediaan, mesin pendingin. Pemeliharaan terencana ini biasanya dilakukan perusahaan setiap 1 kali dalam 1 bulan. Seperti mesin cabut bulu, biasanya dilakukan pada penggantian oli mesin. Kemudian yang kedua yaitu pemeliharaan tidak terencana. Perusahaan melakukan pemeliharaan tidak terencana terhadap seperti pisau, panci besar, tungku dan kompor, dan mesin pendingin. Pemeliharaan tidak terencana ini dilakukan ketika nilai estetiknya sudah tidak bagus. Jadi ketika kotor akan dilakukan pemeliharaan atau dibersihkan. Kemudian apa manfaat yang diperoleh oleh perusahaan ketika menerapkan manajemen pemeliharaan? Manfaat yang perusahaan peroleh dari adanya manajemen perusahaan pemeliharaan yaitu tentunya umur ekonomis yang relatif lebih lama dibanding tidak terjadi pemeliharaan. Penggunaan seperti alat mesin itu penggunaannya periodenya lebih lama. Kemudian ketika menerapkan aspek tersebut, daging yang akan dihasilkan oleh perusahaan, hasil produksi mutunya atau kualitasnya itu sangat baik. Dikarenakan ketika sudah terjadi pemeliharaan, kondisi alat mesin kondisinya sangat baik, sehingga produk yang dihasilkan baik pula. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya apabila ada tutur kata atau perbuatan yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.